Langit, tolong turunkan hujan dan petir. Aku nggak kuat lawan Gagliardini hari ini. Kayaknya itu deh yang diomongin Sergei Milinkovic-Savic tadi malam. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Waduh, 8 pertandingan terakhir kita total 8 kemenangan, 22 gol, 3 kali kebobolan. Tadi malam kebobolannya emang agak-agak ngehe sih. Kalau menurut gue kita punya potensi banget kalah atau draw dengan cara yang counter attack dan kesalahan blunder. Golnya si Immobile itu gara-gara apa sih sebetulnya bisa pada bengong gitu? De Vrij bengong, Skriniar bengong, si Handanovic mukul angin. Itu apa, free kick cepet gitu ya, sampai pada nggak siap kayak gitu. Skriniar setelah konferensi pers juga ngomong bahwa ini kesalahan semua, termasuk gue, kata Skriniar. Ya iyalah, termasuk lu. Tapi paling parah De Vrij sih tadi malam, mainnya lagi jelek banget. Kita punya kesempatan kebobolan lagi ketika ada bolanya Skriniar di babak kedua ngebuang bola malah mental kena Immobile. Untungnya si Handanovic lebih cepat. Terus ada momen ketika SMS terima crossing dalam keadaan kosong, untung tendangannya ngelebar. Wah, bahaya banget. Tapi selebihnya kita sangat menguasai pertandingan. Kalau dari data statistik kita menguasai 60 possession football. Ya, betul. 68% bro possessionnya. Gile. Lazio-nya 32%. Dan dia cuma ada satu shot on goal dan akhirnya satu shot dan gol. Kita 10 ya, biasalah. Ini tipikal Inzaghi banget, memang menguasai bola. Waktu lawan Torino kita justru nggak kayak gini. Cuma gue lihat kelebihan dari Inzaghi adalah yang merupakan pelatih terbaik bulan Desember. Dia bisa membuat seluruh pemain merasa penting. Itu kayaknya kuncinya. Ketika di Lazio, gue baca-baca artikel juga, dia sering berdialog dengan para pemain. Terus ketika datang ke Inter, dia langsung ngambil hati pemain-pemain senior. Nah sekarang, tadi malam Alexis Sanchez sekali diberi kepercayaan, gokil. Walaupun dia gak mencetak gol dan gak mencetak assist, tapi ya dia punya satu kesempatan assist. Tapi sayangnya Lautaro golnya dianulir karena VAR, karena bulu kuduknya lebih panjang dibandingin back Lazio, jadi dihitungnya offset. Anjir, offset macam apa itu, tipis banget. Terus dia ada satu free kick juga ke tepi sama Srakosta. Alexis Sanchez main sangat baik tadi malam dan membuktikan Inzaghi bisa memanage dengan baik pemain-pemain yang jarang dapat minutes play. Dan yang paling gokil tentu saja Gagliardini lah. Milinkovic-Savic dikantongin bro, gak berkutik. Gagliardini jarang nyentuh bola, tapi dia benar-benar menangani Sergei Milinkovic-Savic dengan baik. Gue kaget loh. Wah, starting 11 nih si Lord. 90 menit lagi ketika Vidal masuk. Gue pikir Vidal bakal gantiin si Lord, ternyata gantiin Barella. Emang jenius banget sih Simone Inzaghi. Ketika lawan Torino, Vidal mainnya bagus. Sebelum-sebelumnya ada Danilo D'Ambrosio dikasih kepercayaan main bagus. Ranocchia juga begitu. Gagliardini, Vidal, seluruh pemain ketika diberikan kesempatan selalu mainnya luar biasa. Jadi ini adalah nilai plus dari Inzaghi. Dan tentu saja kelebihan dia adalah bisa membuat seluruh pemain punya kesempatan mencetak gol. Gokil. Apresiasi sangat besar untuk Bastoni yang di usia 19 tahun atau 18 tahun dibeli Asilo 30 juta. Itu cenayang tuh orang. Bisa ngerti, tapi emang gila. Dia bisa main jadi center back tengah, center back kiri, jadi left back, jadi penyerang bahkan. Ini orang, gue baca di bukan konferensi pers, ketika ditanya setelah selesai pertandingan, si Bastoni ngomong gini, gue ngeliat bolanya dan gue udah mau tendangan volley, tapi si Brozovic ngomong solo, artinya gue kosong nih, wide open gitu. Jadinya si Bastoni nggak langsung nge-shoot, dia nahan bola dulu. Tapi pas gue nahan bola, gue ngeliat ternyata lebih enak nih buat nge-shoot. Akhirnya dia nge-shoot tipis banget ya, presisi banget. Itu bukan shoot yang asal-asalan, yang penting kencang, itu bener-bener diarahin. Gokil. Dan yang lebih gokil lagi, dia cetak assist. Crossingnya gila si Bastoni. Emang ini gue rasa 10 atau 20 tahun terakhir dia back paling bertalenta di Italia deh.
solid bertahan banyak Nesta Cannavaro, tapi bertalenta tuh bantu serangan. Bonucci bisa umpan long ball dari belakang bisa, visi mengatur serangan bisa, tapi nggak maju-maju sejauh Bastoni gini juga. Gila, Bastoni nyundul bisa, crossing bisa, shoot bisa. Wah, emang bertalenta banget sih si Bastoni. Sejauh ini dia kita harus berterima kasih juga untuk Conte karena memberikan kepercayaan ke bek berusia 20 tahun ketika zamannya Conte di awal musim. Immobile mencetak gol, itu berarti dia dalam 3 atau 5 tahun terakhir 15 gol terus ya. Itu dia sama kayak Lewandowski. Emang gue gak ngerti sih ya, Immobile ini licin banget ya, padahal mah biasa aja pemainnya. Lautaro sayangnya gak mencetak gol. Dia di babak pertama main bagus, babak kedua melempem. Di babak pertama ada 1 gol dianggap offside, kemudian ada 1 tendangan volley yang ditepis oleh Saragossa. Kemudian SMS sempat bilang gini, Lazio deserve untuk paling gak seri. Enggak sih menurut gue. Tadi malam Inter main bagus banget dan semoga ini dibawa terus untuk lawan Juve, karena nanti lawan Juve gue nggak ngerti deh teman-teman, Super Copa tuh jadi akumulasi kartunya berdasarkan liga ya. Karena banyak yang bilang De Ligt nggak bisa main karena kemarin kartu merah. Cuadrado juga 5 yellow card, jadinya dia 5 kali kartu kuning akumulasi, jadinya nggak bisa main di Super Copa gitu kali. Segitu ya Super Copa ya, bergantung dari liganya tuh kayak gimana gitu ya di hari di saat itu dia terkena akumulasi, hukuman segala macam tergantung liga di saat itu. Gue juga baru tahu. Nah, terkait kartu kuning, yang lucu Instagramnya Hakan Calhanoglu, dia ngomong gini, gue pikir gue bakal kena skorsing seumur hidup, dia bilang gitu, karena kemarin Bolonya dibilang nggak boleh main, Lazio nggak boleh main. Emang geblek juga Calhanoglu nih, lama-lama dia bisa ngelawak juga nih. Siapa lagi ya pemain? Skriniar main bagus, Dumfries ada 1 peluang emas tapi gagal, tapi semalam dia nggak begitu sering mengeksploitasi ruang, dia juga kesulitan. Darmian akhirnya comeback setelah dari cedera. Barella juga main cukup bagus, tapi gue salut Alexis Sanchez sih, karena kita tanpa Hakan Calhanoglu berarti kreativitas bergantung sama dia. Dan Brozovic ya seperti biasa lah, Brozovic selalu bagus. Perisic juga crossingnya sempat ada yang ngelewatin lini belakang Lazio gitu aja, nggak ada yang nyambut. Seandainya Barella lebih cepat 2 detik aja, dia pasti udah bisa nyetak gol. Semoga kita punya pelapis Perisic sih, karena Di Marco ketika dimainin jadi wingback kiri nggak begitu bagus. Ada konferensi persnya dari Inzaghi. Oh ya, gue bacain statistiknya dulu. Pemain yang paling banyak bergerak mengcover lapangan, Brozovic tadi malam 12,9 kilo dan kemudian Gagliardini. Ini apresiasi banget sih. Gagliardini lawan Lazio tuh udah gila sih. Gue pikir dia bakal dimainin ya lawan Spezia, lawan Venezia. Ini lawan Lazio bro, kita bisa menang. Skriniar 11 kilo, Dufray, Bastoni. Anjir, yang paling banyak mengcover bola justru back-back kita, gila. Menurut Opta, Inter telah mendapatkan 49 poin dari 20 pertandingan. Ini adalah yang terbaik sejak 2007-2008. Wih, gokil. Total shot kita tadi udah. Kemudian pemain yang paling banyak menyentuh bola di babak pertama, De Vrij, Brozovic, Bastoni, Skriniar. Aduh, De Vrij ini agak-agak mengkhawatirkan. Kalau menurut teman-teman gimana si De Vrij? Gue sih agak-agak khawatir, emang udah saatnya. Udahlah, yuk lepas aja deh di musim depan. Kemudian Inzaghi di konferensi pers ngomong bahwa kita ingin mengawali tahun dengan kemenangan. Kemudian ini nggak mudah karena Lazio mempunyai kualitas dan mempersiapkan pertandingan dengan baik, tapi kita layak untuk menang. Gue sangat puas dengan penampilan pemain-pemain. Sekarang ada Italian Super Cup di Rabu waktu Itali. Ini adalah final yang kita ingin sekali untuk memenangkannya. Gue sangat beruntung memiliki skuad ini. I'm thrilled about we have to keep. Kita harus tetap bermain seperti ini. All our close rival won today. Seluruh lawan kita menang hari ini. Milan bantai Venezia. Terus Roma Juventus tuh serunya luar biasa. Juventus menang 3-4. Mourinho punya kelemahan nih ketika ngelawan klub-klub besar, dia kalah-kalah mulu. Napoli akhirnya menang lagi lewat golnya Petanya. Terus Atalanta seperti biasa ngebantai musuh-musuhnya. Gue juga bingung sih Atalanta nih bisa bagus gitu ya. Tiap main ngegolin banyak mulu.
Sekarang kita tetap di puncak klasemen walaupun masih menyimpan satu pertandingan yang tentu saja gue yakin kita bakal ngebantai Bolonya. Nyebelin banget tuh Bolonya tuh. Kita 49 poin, Milan 48 poin, kemudian ada Napoli, Atalanta, Juventus. Juventus ini berbahaya nih, udah mulai menunjukkan kestabilannya. Kemudian gue lanjutin dari pendapatnya si Inzaghi. Kemudian Inzaghi bilang, unfortunately, sayang ya lawan Bolonya kita ditunda, tetapi klub, tetapi anak-anak berhasil tetap fokus pada pertandingan ini. Karena memang isunya adalah fitness ini ya, kebugaran fisik ya, karena habis liburan terus nggak sempat main. Lazio lebih bugar karena kemarin kan udah ibaratnya pemanasan ketika di lawan Empoli, sementara Inter lawan Bolonya gagal, jadi mereka udah lama nggak main 90 menit, untungnya tetap fokus. Nah ini yang paling gue suka dari kalimat Inzaghi. Apa yang membuat gue sangat bangga pada hari ini adalah semua pemain terlibat. Melihat Vidal menjadi salah satu yang terbaik ketika melawan Torino kemarin. Kemudian hari ini Gagliardi ini menunjukkan kualitas yang sangat baik. Ini termasuk seluruh pemain yang jarang mendapatkan kesempatan, tetapi ketika diberikan kesempatan gak pernah mengecewakan. Gokil. Inzaghi tipikal itu ya, pelatih yang nggak neko-neko terhadap pemain, yang mereka selalu ingin menjaga keharmonisan. Di 20 Oktober kita 7 poin dibandingkan puncak klasemen. Dan banyak yang bilang bahwa kita jelek, kita lemah dan lain-lain. Tapi kemudian kita improve dan sekarang semuanya bilang bahwa satu-satunya yang bisa mengalahkan Inter adalah Inter itu sendiri. Jadi Inzaghi sedang mengomentari pendapatnya pelatih-pelatih, media-media yang mengatakan bahwa Inter akan gagal ngeraih Scudetto kalau kepleset, bukan karena di musuh yang lain lebih kuat. Kemudian, nah ini Inzaghi memberikan klarifikasi dan penegasan sekali lagi terkait Alexis Sanchez. Ketika gue bergabung di Inter, gue nggak mendapatkan Alexis Sanchez karena dia sedang cedera dan sedang pemulihan dalam waktu 1,5 bulan. Dia adalah pemain yang sangat positif dan dia berusaha meyakinkan gue di tiap kali latihan. Dan sekarang lo bisa melihat bahwa Alexis Sanchez is a wonderful resource. Dia sumber daya yang luar biasa dibutuhkan. Gue punya 4 brilliant striker dan gue cuma bisa membuat puas 2 orang saja dalam setiap pertandingan. Tapi ya gue I can rely, gue bisa menggantungkan kepercayaan gue ke mereka semua. Lautaro Gonzalez main bagus malam hari ini, begitu juga Korea dan Zego yang datang dari bangku cadangan, mereka berdua main bagus. Inzaghi tipikal yang nggak ngeritik pemain di depan umum dan dia selalu berusaha untuk dekat dengan pemain, dan ini positif banget buat kita. Untuk teman-teman lawan Lazio gimana? Sempat deg-degan gak? Sebetulnya berharapnya lebih dari selisih 1 gol ya, karena kita kemarin di kandang Lazio kalah 3 gol. Tapi kemenangan berapapun yang penting 3 poin dan kita tetap di puncak klasemen. Di pertandingan berikutnya Liga kita akan melawan Atalanta. Wah, yang on fire lagi nih, nyetak banyak gol. Semoga itu Hakan Çalhanoğlu udah bisa main, semoga gak ada yang cedera. Dan ya kedatangan Zhang semoga juga bisa membuat kita bisa dapat pemain baru lagi secepatnya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa yang mau ikut tebak skor, berarti yang menang, yang berhak ikut undian jersey adalah yang menebak kemenangan Inter 2-1 dan pencetak gol pertamanya adalah Bastoni. Oke? Ntar itu yang nyetak yang bilang bahwa 2-1 dan Bastoni itu yang akan gua undi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Forza Inter. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.